Halo para peserta didik yang terkasih, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat dan senantiasa dalam naungan kasih Tuhan. Para peserta didik yang terkasih, hari ini kita akan memulai pelajaran kita tentang sifat-sifat gereja. Jadi ada 4 sifat gereja, yakni gereja yang satu, gereja yang kudus, gereja yang katolik, dan gereja yang apostolik. Untuk pertemuan kita hari ini, kita akan bersama-sama membahas 2 sifat gereja dulu. Sisa 2 sifat gereja lainnya nanti pada pertemuan kita kali berikut. Hari ini kita akan bersama-sama membahas atau mempelajari sifat gereja yang satu dan gereja yang kudus. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah agar kita dapat memahami, memaknai, dan menghayati kesatuan gereja serta kekudusan di dalam gereja. Pertama-tama, sifat gereja yang satu. Sifat gereja yang satu nampak dalam hal kesatuan iman, yang mana dapat kita jumpai pendasarannya melalui kitab suci, yakni dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, bab 4 ayat 3-6, yang berbunyi, "Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh, satu roh, sebagaimana kamu telah terpanggil kepada suatu pengharapan yang terkandung di dalam panggilanmu, satu Tuhan, satu iman, satu pembaptisan, satu Allah, Bapa dari semua, Allah yang di atas semua, dan oleh semua, dan di dalam semua." Kemudian yang kedua, kesatuan iman dapat juga kita lihat melalui kesatuan dengan Bapak Paus sebagai pemimpin gereja Katolik tertinggi yang bertempat tinggal atau berkedudukan di Vatikan, Roma. Kesatuan dengan Bapak Paus ini sebagai kesatuan yang kelihatan. Kemudian, para peserta didik yang terkasih, sifat gereja yang satu ini menekankan kesatuan iman akan Yesus Kristus. Dan iman ini tidaklah statis, namun juga selalu dinamis sesuai dengan perkembangan zamannya. Meskipun demikian, gereja tetap mempertahankan identitasnya sekalipun di tengah-tengah perubahan zaman. Oke, para peserta didik yang terkasih. Kemudian kesatuan yang sifat gereja yang satu dapat dilihat melalui kesatuan dengan kaum hierarki. Siapa itu hierarki sebenarnya? Hierarki adalah para kaum tertabis. Mereka adalah pemimpin gereja yang tugas pokok mereka adalah mempersatukan umat beriman. Kemudian yang berikut, kesatuan dengan Roh Kudus. Roh Kudus adalah jiwa dari gereja, sehingga yang menguatkan dan menjiwai persekutuan kita umat beriman adalah Roh Kudus. Oke, saudara-saudari, para peserta didik yang terkasih. Yang berikut adalah kehidupan sakramental. Sakramental adalah ekspresi atau simbolitas dari persatuan gereja. Jadi ketika kita menerima sakramen pembaptisan dan sakramen-sakramen lainnya, berarti kita dipersatukan di dalam gereja. Kalau dalam gereja Katolik itu kita tahu bahwa ada 7 sakramen, mulai dari sakramen baptis sampai pada sakramen perminyakan suci.
Jadi para peserta didik, poin-poin yang telah kita bahas ini tentang sifat-sifat gereja yang satu terarah kepada persatuan semua orang. Jadi bukan hanya persatuan orang-orang beriman saja atau orang-orang beriman Katolik saja, tetapi juga menekankan persatuan atau persekutuan untuk semua orang yang di luar gereja. Inilah yang penting kita usahakan sebagai kaum beriman untuk membangun persekutuan dengan semua orang dan dengan menunjukkan kebaikan, cinta, dan toleransi kepada sesama manusia. Yang berikut kita sedikit melangkah ke sifat gereja yang berikut, yaitu gereja yang kudus. Kudus itu tidak saja terbatas pada sarana atau tempat, tetapi kudus itu berpusat pada Allah itu sendiri, di mana kita menghormati Allah sebagai Allah yang kudus. Oke para peserta didik yang terkasih, dari pihak kita manusia harus ada tanggapan atas karya Allah yang agung, karya Allah yang kudus, karena Allah telah menguduskan kita. Selanjutnya, kekudusan itu juga bukan hanya terbatas pada jabatan semata-mata, misalnya sebagai imam atau biarawan biarawati, tetapi kekudusan itu lebih dalam kita wujud nyatakan dalam hidup kita yang nyata setiap hari, melalui sikap kita, melalui tutur kata kita, melalui perbuatan, dan cinta kita kepada sesama yang lain dalam bentuk toleransi atau kebaikan-kebaikan hidup kita setiap hari. Berikut, kekudusan itu juga terdapat dalam unsur-unsur ilahi seperti sakramen dan ajaran-ajaran gereja, sehingga sangatlah perlu kita menghormati sakramen dan ajaran-ajaran gereja tersebut sebagai sesuatu yang kudus, sehingga bukan saja secara fisik, tetapi lebih kepada unsur-unsur ilahinya melalui kehidupan kita yang terarah kepada Tuhan. Oke, yang berikutnya, sebagai anggota gereja kita dipanggil untuk mewujudkan kekudusan itu agar kita menjadi kudus. Dan adanya sakramen baptis yang telah kita terima berarti kita telah dikuduskan, sehingga kita perlu membawa nilai-nilai kekudusan itu dalam kehidupan kita yang nyata setiap hari. Dan yang terakhir, kita perlu menyadari diri kita bahwa kita bukanlah manusia yang sempurna, karena kesempurnaan itu ada pada Allah, dan Allah itu adalah sumber kekudusan itu sendiri. Sehingga keterpanggilan kita hanya semata-mata untuk mengusahakan kekudusan dengan cara hidup kita yang nyata setiap hari, yakni dengan cara menghormati Allah, kemudian kita menanggapi karya agung Allah, kemudian sikap hidup kita yang perlu kita wujud nyata dalam kehidupan setiap hari, sikap menghormati sakramen dan ajaran-ajaran gereja, kemudian sikap kita juga dipanggil untuk mengusahakan kekudusan itu sendiri. Baiklah, anak-anak sekalian, para peserta didik yang terkasih, sampai di sini dulu. Terima kasih. Ini masih secara garis besar yang saya jelaskan. Bapak harap kalian akan lebih memperdalamnya lagi melalui Google Classroom, materi yang sudah Bapak sampaikan nanti pendalamannya melalui link yang akan Bapak kirimkan di bawah video ini sebagai bentuk tanggapan untuk lebih memperdalam ilmu tentang atau pengetahuan tentang sifat-sifat gereja. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.